Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Anita Putri Nuraini dengan NIM 2208055472 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas PE22C. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil ujian tengah semester saya dalam pembelajaran teori ekonomi mikro, yakni menjelaskan 3 kurva dalam 2 nomor. Untuk nomor yang pertama yaitu kurva permintaan pasar oligopoli atau bisa disebut kurva permintaan patah atau pivot demand. Yang kedua poin A yaitu kurva pasar persaingan sempurna. Yang kedua poin B yaitu kurva pasar monopoli. Baik, untuk lebih lanjutnya simak videonya. Kita mulai pembahasan dari nomor 1, yaitu kurva permintaan oligopoli. Sebelum membahas kurvanya sendiri, mari kita ulas sedikit tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli sendiri yaitu pasar di mana adanya perusahaan yang dominan. Perusahaan dominan sendiri itu berperan menjadi leader yang akan menjadi pemimpin dalam menentukan harga. Untuk kurva dalam permintaan pasar oligopoli sendiri bentuknya seperti ini. Oke. Sebelum menjelaskan kenapa bentuknya seperti ini, mari kita ulas terlebih dahulu keterangan yang ada. Untuk yang pertama yaitu keterangan D1. D1 pada kurva tersebut adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli, berbentuk elastis dan cenderung landai. Dengan asumsi apabila ia merubah atau menaikkan atau menurunkan harga, maka perusahaan lain tidak memberi reaksi terhadap perubahan harga tersebut. Sedangkan untuk keterangan D2 merupakan kurva permintaan yang dihadapi pada perusahaan oligopoli berbentuk inelastis dengan bentuk curam. Dengan asumsi perubahan harga produk yang dilakukannya akan diikuti oleh perusahaan lain yang ada dalam industri yang sama. Untuk P sendiri menggambarkan tingkat harga dan kuantitas menggambarkan jumlah barang yang tersedia. Dapat dilihat dalam kurva tersebut bentuknya patah. Kenapa hal itu terjadi? Karena hal itu kembali kepada pengertian awal. Jika perusahaan leader menurunkan harga, maka perusahaan yang lain akan ikut menurunkan harga. Tetapi jika sang leader itu menaikkan harga, perusahaan yang lain tidak akan melakukannya, sehingga kurva akan bentuk patah seperti ini. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita buat studi kasus. Studi kasusnya begini, yaitu diasumsikan pada pasar penjualan laptop ada satu perusahaan mendominasi, yakni kita sebut saja dengan merek Asus. Perusahaan Asus yang menjadi leader atau pelaku perubahan harga dari perusahaan lainnya. Jika perusahaan Asus melakukan penurunan dan peningkatan harga, maka apa yang terjadi pada kurva permintaan oligopoli? Dapat diselesaikan begini. Jika perusahaan leader menurunkan harga, perusahaan followers juga ikut menurunkan harga. Maka berdasarkan tingkat demand, jumlah produk yang akan dihasilkan akan bergerak ke B, bukan B absen. Tepatnya pada kurva permintaan 2 atau D2. Kenapa begitu? Kenapa harus D2 yang bergerak? Karena kembali kepada keterangan awal, D2 adalah kurva yang dapat bergerak karena suatu perubahan penurunan harga. Jika perusahaan leader menaikkan harga, maka perusahaan followers tidak akan mengikutinya karena itu adalah peluang dari perusahaan followers. Karena bisa saja seorang pembeli akan beralih ke perusahaan followers. Maka berdasarkan kurva tersebut, kurva permintaan yang dipilih adalah kurva permintaan 1 atau D1, tidak bergerak. Kembali ke D1. Perilaku perusahaan Asus dalam penurunan dan peningkatan harga tersebut dapat diambil atau ditarik kesimpulan menjadi kurva seperti ini. Baik, pembahasan selanjutnya adalah nomor 2. Di dalam nomor 2 terdapat 2 kurva, di mana
Dua kurva tersebut menjelaskan tentang struktur pasar. Struktur pasar sendiri ada pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Dalam kurva yang pertama, yakni poin A, itu menjelaskan model kurva keseimbangan pasar persaingan sempurna yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam jangka pendek. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut digambarkan oleh garis horizontal dengan tanda D atau MR. Di mana kuantitas akan selalu berubah meskipun harganya tetap sama. Selanjutnya, untuk bisa menentukan perusahaan mengambil keputusan yang diperlukan kurva MC. Laba dapat dirasakan ketika MC sama dengan MR, atau MC dan MR bertemu atau berpotongan. Berarti produsen yang rasional akan memproduksi barang dengan kuantitas kg, titik pertemuan antara MR dan MC. Maka di saat itu kondisi perusahaan mengalami BEP atau laba normal dengan titik Q. Laba normal sendiri dilihat dari kurva AC. Kurva AC di mana bersinggungan dengan titik Q. Begitu, teman-teman. Pembahasan terakhir adalah poin B, berupa model kurva monopoli. Permintaan monopoli sama dengan kurva permintaan pasar, karena dalam pasar hanya terdapat satu produsen di dalamnya. Kurva permintaan berbentuk inelastis, serta terdapat MR berposisi setengah dari D. Dalam analisis jangka pendek, untuk menentukan laba supernormal, maka diperlukan kurva MC yang berpotongan dengan MR atau MC sama dengan MR, sehingga menghasilkan titik A. Berarti produsen yang rasional akan memproduksi barang dengan kuantitas QE dan harga P sama dengan AR. Analisis jangka panjang terjadi ketika AR sama dengan AC, sehingga menghasilkan titik B atau disebut laba normal. Produsen yang rasional akan memproduksi barang dengan kuantitas Q1 dengan harga P1, tetapi hal itu tidak berlaku dalam pasar monopoli. Perusahaan monopoli akan tetap berproduksi pada saat MR sama dengan MC, sehingga daerah titik B disebut dengan deadweight welfare loss. Deadweight welfare loss sendiri biasa disebut dengan eksploitasi konsumen. Perusahaan monopoli akan memanfaatkan peluang tersebut karena tidak ada produsen, atau dengan kata lain penawaran dan pilihan terbatas karena barang tidak ada substitusi. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan monopoli akan tetap memproduksi dengan harga tinggi dan output yang rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari video pembahasan ujian tengah semester saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!